Saudara, 3 selebgram ditangkap polisi dalam 2 hari terakhir karena mempromosikan situs judi. Polri menyebut server yang berada di luar negeri menjadi kendala dalam mengungkap kasus judi online. Aktivitas judi online di Indonesia kian marak. Banyak generasi muda yang menjadi korban judi online. Sama seperti minuman keras dan narkotika, judi juga bisa membuat seseorang menjadi kecanduan. Selain itu, dampak kecanduan judi online dapat meningkatkan angka kriminalitas. Banyak korban dari judi online yang terlibat dalam kasus kriminalitas, mulai dari kasus pembunuhan hingga pencurian. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyebut Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat judi online. Dalam menangani maraknya kasus judi online, polisi telah menangkap sejumlah selebgram yang mempromosikan situs judi online. Mereka mempromosikan judi online melalui akun media sosial miliknya. Pada 14 Oktober 2022, polisi telah menangkap bos judi online Apin BK di Malaysia. Kemudian, Apin BK langsung dibawa ke Indonesia dan ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Dalam kasus ini, Apin divonis hukuman 3 tahun penjara. Apin terbukti bersalah membuat bisnis judi online dan tindak pidana pencucian uang. Bareskrim Polri mengungkap beberapa kendala dalam memberantas judi online. Kepala Biro Pengawas dan Penyidikan Bareskrim Polri, Brigjen Iwan Kurniawan mengatakan salah satu kendala pengungkapan kasus judi online lantaran server serta korban judi online berada di negara yang berbeda. Menurut Iwan, hal itu menjadi penghambat dalam pengusutan kasus judi online. Udah banyak pelaku-pelaku yang kita proses sampai ke sidang pengadilan. Memang banyak kendala juga ketika kita lakukan penyelidikan dan pembongkaran kasus ini dalam rangka untuk pencegahan juga, bahwa ternyata banyak server-server ini yang berada di luar negeri, ya kan? Sehingga kadangkala ketika kita bekerja sama pun dengan negara lain, ada juga yang aturannya berbeda seperti yang tadi saya sampaikan. Bagi kita di negara kita ini merupakan suatu tindak kejahatan. Tetapi ada juga di beberapa negara yang itu tidak ilegal, sehingga agak menyulitkan. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo telah menyiapkan jurus baru untuk menindak situs judi online. Tidak hanya memblokir platform judi online, Kominfo juga akan menyasar akun rekening pemilik judi online. Untuk itu, Kominfo akan bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan agar bisa memblokir akun rekening pemilik judi online. Harus ada tindakan hukum supaya masyarakat merasa lebih nyaman. Saya senang dengan misalnya berita Kapol Tabes Bandung menangkap selebgram yang mempromosikan situs judi. Nah, itu bagus. Artinya kan ada efek gitu loh. Tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian atau aparat penegak hukum begitu loh. Jadi ini maksud saya ya harus hilir supaya ada efek jerah juga. Terhitung sejak Juli 2018 hingga Agustus 2023, Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap situs dan aplikasi judi online yang menyerupai aplikasi permainan. Sebanyak 886.719 konten perjudian online telah diblokir Kominfo. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami pakar keamanan siber Cisrek, ada Mas Pratama Dahlia Persada. Selamat sore Mas Tama, terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk berbincang di Indonesia Update sore hari ini. Mas Tama, baru saja ini ada 3 selebgram yang mempromosikan judi online ini ditangkap oleh polisi, dan fenomena ini bukan hanya kali pertama terjadi, tetapi juga sebelumnya sudah pernah terjadi. Apa yang sebenarnya membuat mereka ini tertarik untuk mempromosikan aplikasi judi online padahal mereka tahu ini adalah perbuatan yang salah? Ya, menurut saya ini adalah kepanjangan tangan dari para agen judi online, para bandar itu yang mereka karena memiliki uang yang cukup banyak, mereka menawarkan ke para influencer, para selebgram ini uang dengan cukup mudah, hanya mengiklankan slot, mengiklankan judi online-nya begitu di akunnya, dan mereka mendapatkan bayaran bulanan. Dan ada tambahan lagi, mereka bisa mendapatkan program afiliasi. Kalau misalkan yang ngeklik semakin banyak, mereka akan semakin mendapatkan komisi dari judi online itu semakin banyak juga begitu.
Lagi-lagi memang karena masalah uang dan bagus juga komisi yang didapatkan dilakukan oleh oleh, polisi ya gitu. ya, padahal mereka tahu ini adalah jelas-jelas judi online yang bisa berdampak negatif untuk para followernya, seperti itu. Mas Tama? Ya, kan mereka nggak berpikir bahwa ya, halo, dengar nggak suara saya? Iya, terdengar. Halo? Ya, jadi menurut saya mereka nggak terlalu berpikir bahwa akibat dari perbuatan mereka itu bisa merugikan banyak sekali orang begitu. Karena apa? Judi online yang ada di Indonesia ini korbannya bukan orang-orang yang punya duit banyak begitu, tapi orang-orang yang memang duitnya pas-pasan. Kenapa? Karena mereka bisa deposit dengan uang yang sangat kecil, dengan 20.000, 30.000 rupiah, mereka bisa deposit gitu. Dan tawaran yang diberikan itu luar biasa menggiurkan karena dengan deposit 50.000 bisa sampai untung sampai 1 juta sampai 2 juta begitu. Dan ini yang menjadi menjadi rayuan maut gitu sehingga akhirnya banyak masyarakat kita yang tergoda. Nah, dari mana kok si agen-agen judi ini bisa tahu nomor handphone dari para targetnya itu? Ya dari kebocoran data pribadi. Banyaknya kebocoran data pribadi yang ada di Indonesia membuat mereka bisa mendapatkan data tersebut dan mengirimkan ke nomor-nomor kontak tersebut tawaran-tawaran judi online. Nah, disinilah yang menurut saya pemerintah harus aware bahwa nggak boleh lagi ada kebocoran data pribadi, harus ada penindakan yang cukup berat. Kemudian yang kedua, tadi ketika dibilang bahwa susah nih servernya ada di luar negeri, ya nggak gitu-gitu juga gitu. Kalau menurut saya, ini yang jadi kendala di Indonesia ini kan yang menawarkan tuh agen-agen yang ada di Indonesia. Kalau semua agen judi online di Indonesia bisa diringkus, dan itu nggak susah menurut saya gitu. Tentu saja nggak akan ada orang yang akan menggunakan judi ini ke dalam handphonenya. Kenapa? Karena dia nggak bisa transfer, dia nggak bisa deposit, dia nggak bisa withdraw karena agen-agennya nggak ada semua. Terserahlah ada server di luar negeri gitu. Tetapi ketika agen-agen Indonesia nggak akan ada yang bisa nawarin gitu. Apakah artinya jika memang agen-agen yang ada di Indonesia ini diringkus oleh polisi secara keseluruhan gitu ya, tidak tersisa, berarti judi online di Indonesia ini bisa teratasi? Iya dong. Apa namanya mau transfer kemana? Kan yang melayani transfer, melayani withdraw itu penarikan uang kalau menang gitu. Yang melayani kalau ada masalah itu kan agen-agen judi yang ada di Indonesia gitu. Walaupun mungkin mereka tempatnya di luar negeri juga ya, tetapi mereka menggunakan orang-orang Indonesia untuk membujuk target-target ini dan itu menggunakan WA, menggunakan untuk berkomunikasi target dengan nomornya gitu. Baik, Halo? terima kasih. Baik, terima kasih atas perbincangannya pakar keamanan siber Cisrek, Mas Pratama Dahlia Persada. Terima kasih Mas atas waktunya. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali.